Hujan badai tak kunjung reda sejak malam sebelumnya, dan Raka hampir tidak tidur. Suara rintik yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi pengingat konstan dari bisikan yang ia dengar. Saat fajar tiba, cahaya yang menyelinap melalui celah jendela retak tidak membawa kelegaan, justru menyingkap noda di dinding, debu yang seolah bergerak sendiri, dan kesunyian yang terasa semakin berat. Raka duduk di sofa usang, kopi dingin masih utuh di meja, matanya terpaku pada tangga. Tangga itu kini menjadi simbol ketakutannya. Pintu terkunci di atas sana berdiri seperti penjaga rahasia, menantangnya untuk membuka dan mencari tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Pikirannya melayang kembali pada suara perempuan tadi malam. Itu bukan mimpi, ia sangat yakin. Bisikan lirih namun penuh keputusasaan, "Tolong," masih terngiang jelas di telinganya. Siapa dia? Mengapa suaranya terdengar begitu nyata, begitu manusiawi? Bagian dari dirinya ingin segera mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah terkutuk itu. Tapi ada bagian lain, lebih kuat, lebih keras kepala, yang memaksanya untuk tahu. Rasa ingin tahunya perlahan melahap kewarasannya. Hari itu, Raka memberanikan diri kembali ke warung kecil Busari. Ia butuh jawaban. Perempuan tua itu menyambutnya ramah, namun senyumannya menghilang saat Raka menanyakan soal kamar terkunci di atas tangga. Ia terdiam sejenak, matanya menoleh ke sekitar, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu ia bersuara pelan, nyaris berbisik. "Kamar itu tidak boleh dibuka," ucapnya tegas. Bertahun-tahun lalu, ada seorang perempuan yang menyewa rumah itu. Diam, tertutup, selalu sendirian. Ada yang bilang dia gila. Ada yang bilang dia dibawa pergi. Tapi ada juga yang berbisik bahwa dia tidak pernah pergi sama sekali. Kebenarannya hilang, tapi setiap penghuni setelahnya selalu mengeluh. Ada yang lari tengah malam. Ada juga yang tidak sempat bertahan. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Raka meremang. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun wajah Busari mengeras, kepalanya pelan menggeleng. "Jangan biarkan rasa penasaran menghancurkanmu, nak. Rumah itu membawa kutukan." Raka pulang dengan hati yang semakin berat. Semakin ia mencoba menyingkirkan peringatan itu, semakin membakar pikirannya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menggambar, sketsa, pola, apapun untuk menenangkan diri. Namun setiap kali matanya terangkat, ia selalu berakhir menatap tangga itu. Pintu dengan gembok tua yang keras kepala, menghantui pikirannya bahkan di siang bolong. Malam kembali datang, dan rumah lagi-lagi terjerat dalam kesunyian. Hujan kini hanya gerimis, tapi justru membuat setiap bunyi terdengar jelas. Raka memutar musik di ponselnya, berharap bisa menutupi rasa tidak nyaman. Namun baru separuh lagu, ia terhenti. Telinganya menangkap suara lain, langkah kaki di lantai atas. Berat. Pelan. Pasti. Jantung Raka berdetak kencang. Ia mematikan musiknya. Langkah itu tetap terdengar, berjalan bolak-balik, seperti seseorang yang sedang menunggu, tepat di balik pintu terkunci itu. Dengan napas terengah, ia mengambil senter dari ponselnya dan perlahan menapaki tangga. Dengan napas terengah, ia mengambil senter dari ponselnya dan perlahan menapaki tangga. Kakinya gemetar, namun tubuhnya terus maju. Semakin dekat ke atas, udara semakin dingin menusuk tulang. Dan di balik pintu, ia mendengar suara itu lagi, bisikan yang jelas kali ini. "Buka, tolong, bebaskan aku." Kaki Raka hampir lemas. Suara itu bukan lagi samar, tapi persis di balik kayu pintu. Ia sampai di depan gembok, tangannya terangkat,
siap menyentuhnya. Berah! Pintu bergetar hebat, dentuman keras membuat seluruh tangga bergetar. Raka terlonjak mundur, hampir terjatuh. Senter di tangannya bergetar, sinarnya berkilat-kilat. Suara di balik pintu berubah, dari rintihan menjadi lolongan rendah, penuh kemarahan dan penderitaan. Suara itu begitu dalam, membuat telinganya sakit, membuat bulu kuduknya berdiri. Naluri Raka berteriak, lari. Ia berbalik, tapi tubuhnya membeku. Di bawah tangga, di ruang tamu yang remang, ia melihat sosok itu. Seorang perempuan. Tubuhnya berdiri kaku, menghadap ke arah Raka. Rambut hitam panjangnya basah kuyup, menempel pada wajah pucatnya, seolah baru saja keluar dari hujan. Kepalanya miring ke samping dengan posisi yang tidak wajar, tangannya terkulai tanpa tenaga. Ia tak bergerak, tak bernapas, namun Raka bisa merasakan tatapan matanya menusuknya dari jauh. Detak jantungnya meledak. Raka berkedip sekali, dan sosok itu menghilang. Len Iap, seolah tidak pernah ada. Tapi pintu di atas kini bergetar hebat, seperti sesuatu di dalam berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Dengan panik, Raka melompat turun, hampir tersungkur di anak tangga terakhir. Ia berlari ke kamarnya, membanting pintu, memutar kunci, lalu jatuh terduduk di lantai dingin. Bersandar di sudut ruangan, ia memeluk lutut, menutup telinga dengan kedua tangannya. Tapi sia-sia. Bisikan itu masih menembus dinding, masuk ke telinganya, melingkar-lingkar di kepalanya. Buka pintu, bebaskan aku, bebaskan aku. Raka menekan telinganya semakin keras, air mata menetes tanpa ia sadari. Napasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar hebat. Bisikan itu naik turun, kadang begitu jelas, kadang menghilang, seakan sedang mempermainkan ketakutannya. Waktu terasa berhenti. Baru ketika jam menunjukkan tengah malam, bisikan itu lenyap. Rumah kembali tenggelam dalam kesunyian yang menakutkan. Tapi Raka tidak tidur. Ia hanya duduk memeluk lutut di sudut ruangan, matanya terpaku pada pintu kamar, setengah yakin pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Saat fajar akhirnya datang, tubuhnya lemah, namun pikirannya semakin kacau. Ia sadar akan satu hal mengerikan, kamar terkunci itu bukan sekadar bagian dari rumah tua. Ia hidup, ia bernafas, ia menunggu. Dan jika Raka tidak segera mengungkap kebenaran, yang terperangkap di dalam sana bukan hanya arwah perempuan itu, tapi mungkin dirinya juga.